fokus di situ. Kemudian yang kedua itu adalah argumen bahasa ya. Argumen bahasa ada sudut pandang yang berbeda karena setiap orang kan unik gitu, punya ide masing-masing itu atau siapa yang terdampak, kemudian bagaimana solusi dan kontribusinya misalnya itu yang digunakan seperti apa. Misalnya di era saat ini, di era globalisasi, di era demokrasi atau di era melebar ke bidang studi yang lainnya. Misalnya mau ekonomi makro, misalnya kan disusun secara resmi, jadi kan biasanya cari-cari teman-teman harus edit lah, dicek lagi sebelum diedit, makanya tadi deadline-nya misalnya seminggu itu feedback nih, oh ini kayak gini, itu riset yang matang, argumen yang berbasis data, cerita kontribusi yang jujur. Ingat ya, kalau kontribusi itu sebaiknya yang jujur ya, jadi jangan mengada-ngada. Terus kemudian kunci isi bagi beasiswa unggulan yang kuat itu atau yang bagus itu biasanya khusus para calon ekonomi dan pelaku bisnis itu biasanya itu terkait dengan fakta yang ada di lapangan. Itu kalau saran saya seperti itu, karena memang fakta yang ada di lapangan itu atau yang sudah terjadi itu adalah ini ya, basicnya kan kalau ekonomi kan pasti ada data, ada akuntansi, kemudian ada laporan-laporan keuangan, atau misalnya ada sudah berbadan hukum atau sudah ekspansi atau sudah buka cabang, itu kan sangat bagus kalau kaitannya ini ya tema besar adalah ekonomi, kemudian misalnya ekonomi nasional, misalnya kalau dari Kementerian Keuangan, data dari BPS, data dari beberapa sumber peneliti, lembaga riset berbasis ekonomi, itu sangat bagus bagi teman-teman supaya menulis esai dengan versi terbaik teman-teman. Seperti itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Untuk selanjutnya kita bisa diskusi via tanya jawab. Selanjutnya saya kembalikan ke Mas Reza ya, Mas Reza, Pak Reza. Terima kasih Mas Pak Reza, monggo silakan. Baik, terima kasih banyak Kak Agus atas materi yang sangat-sangat luar biasa ini. Dan perlu diingat teman-teman tadi bahwasanya kontribusi yang paling oke adalah yang paling realistis dan dapat terukur, dan pastinya itu jujur gitu, harus jujur dan apa adanya, tidak boleh yang terlalu berlebihan yang pada akhirnya nanti dilihat gitu apakah ini mampu diwujudkan itu oleh teman-teman semuanya, seperti itu. Dan semoga ilmu dan pengalaman yang telah dipegang dapat menjadi bekal bagi seluruh peserta dalam menyusun esai beasiswa unggulan yang tentunya lebih berkualitas. Baik teman-teman, kini kita akan memasuki sesi yang tidak kalah menarik, yang pastinya ditunggu-tunggu banget, yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Waktu yang tersedia adalah sekitar 30 menit. Silakan yang ingin bertanya dapat menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Saya mengajak teman-teman semua untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin. Jangan ragu untuk bertanya, karena mungkin pertanyaan teman-teman adalah mewakili peserta lainnya. Baik, ini pertanyaan pertama datang dari Kak Jovita Ratnasari. Izin bertanya Bapak, bagaimana caranya membrainstorming ide atau inovasi yang akan dibawakan sementara kapasitas sebagai mahasiswa itu terbatas Bapak. Jadi seperti ada pikiran bahwa inovasi yang ingin dibawakan ini tidak terasa masuk akal, seperti itu. Oke, mau saya langsung jawab atau ini? Mas Reza? Boleh langsung saja dijawab Pak. Langsung jawab ya. Jadi kalau misalnya ide-ide yang bagus itu kan tidak harus berasal dari ini ya, berbagai macam ide-ide yang luar biasa, tapi juga bisa dari yang ada di sekitar kita. Yang ada di sekitar kita yang sederhana, permasalahan apa yang perlu kita selesaikan, dan itu juga bisa mencari ide itu melalui sharing sama teman-teman. Jadi tidak sendiri ya. Saya juga biasanya kalau menggali ide itu bisa lewat diskusi sama teman yang ada di sekitar kita. Itu dari kecil nggak apa-apa. Jadi bisa itu nggak harus yang itu banget ya, tema nasional, tapi tema dari sekitar pun bisa. Kayak saya itu dulu kan temanya kan kontribusi Indonesia. Nah saya kan mengangkat tema soal pendidikan.
Nah, saya itu kan sudah melakukan kontribusi memberikan program namanya Satu Desa Satu Perpus. Walaupun perpusnya itu belum terisi bagus atau dalam satu proyeknya itu belum selesai, tapi saya ceritakan bagaimana prosesnya untuk mendapatkan buku bekas ataupun buku baru, terus proses kontribusinya, terus kemudian bagaimana kondisinya saat ini, itu kan nggak apa-apa. Jadi nggak harus yang sangat besar ya, tapi program-program yang gagal pun saya kira, atau belum gagal ya tapi masih berproses, itu perlu diceritakan supaya oh ini ada perjuangan. Bahkan saya pun sering sharing ya ke teman-teman bahwa saya dalam proses submit Scopus jurnal ilmiah yang Scopus itu kan, kalau saya bagi saya yang ilmu sosial itu kan tema-temanya harus sangat bagus ya baru diterima. Nah, saya pun sering sharing terkait ini, Mas Reza, terkait dengan sharing kegagalan gitu. Jadi nggak harus berubah hal-hal yang sukses, tapi bagaimana saya itu sharing juga prosesnya, by proses. Jadi melalui hal-hal yang kecil dulu lah, yang ada di sekitar kita, nggak usah yang melebar kemana. Jadi persoalan ekonomi kan di Indonesia sangat banyak ya, saya kira ya, karena apapun jurusannya adalah ujiannya adalah ekonomi, kan ada pelesetan kayak gitu. Itu sangat bagus itu untuk menjadi pola pikir kita bahwa ternyata semua jurusan itu nanti ujung-ujungnya ujiannya adalah ekonomi. Berarti memang ekonomi adalah faktor mendasar bagi kehidupan manusia gitu. Kan semuanya kan butuh uang, butuh ekonomi, butuh pekerjaan, butuh apapun, ataupun misalnya kondisi ekonomi di suatu desa seperti apa, misalnya kayak keadaan dana desa, keberhasilan merah putih, terus keadaan pemuda, kemudian pasar tradisional itu seperti apa ketika datang suatu ini ya itu ya kayak Indomaret apa misalnya kayak gitu kan, itu kan bagaimana peran nanti UMKM bergeser, terus kemudian bagaimana munculnya toko Madura yang 24 jam katanya tutup kalau kiamat. Nah itu kan sangat brandingnya sangat bagus ya kalau kayak gitu ya. Itu ide kecil pun bisa datang dari situ. Terus kemudian fenomena terkait dengan brandingnya Aldi Taher gitu kan, itu kan yang semua milik Allah, kemudian mind blowing banget. Nah itu kan kenapa sih seorang Aldi Taher itu bisa seperti itu gitu, dan itu kan dia kan bahkan mungkin S3 marketing ilmu Harvard pun dari Harvard pun itu bisa dikaji itu dari sisi kuku marketing dari ekonomi untuk melejitkan UMKM kan, UMKM naik kelas itu sangat penting menurut saya itu sih Mas Reza ya. Jadi dari pertanyaan pertama, terima kasih. Baik, terima kasih banyak. Dan saya juga ke Kak Jovita Ratnasari, apakah sudah terjawab Kak pertanyaannya? Karena banyak banget nih sepertinya yang relate dengan pertanyaan ini, sampai ada 14 likes. Oke, sebenarnya sudah terjawab gitu. Kita bergeser sedikit ke yang sudah raise hand. Pertama nih ada Kak Queen Shalomita. Halo Kak, apakah sudah connect? Iya, apakah suara saya terdengar sebelumnya? Yes, jelas banget Kak. Boleh langsung memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Queen Shalomita, mahasiswa baru angkatan 2026 Universitas Brawijaya dari Prodi Administrasi Bisnis. Saya izin bertanya Pak, karena saya baru pertama kali untuk menulis esai ini, apakah dari Bapak sebagai senior ada saran seperti jurnal ataupun bacaan untuk kita sebagai penulis esai ini yang nantinya bisa membantu kita dalam penulisan esai agar pikiran kita itu bisa lebih kritis lagi, terutama dalam bidang ekonomi dan juga bisnis. Baik, oke, saya langsung ya jawab Mas Reza. Iya. Terkait saran bacaan. Saya kira ini ya, Queen sebagai mahasiswa S1 mungkin adalah bacaan jurnal yang Scopus atau Sinta itu bagus. Silakan masih berbahasa Indonesia ya. Itu kan kalau Shalomita pahami di situ tuh banyak jurnal-jurnal dari nasional itu tema tentang ekonomi. Cari aja jurnal tema ekonomi di universitas mana. Kalau di UB juga saya lihat bagus ya, karena perkembangan di UB itu beberapa tahun saya juga punya teman alumni UB itu dulu pernah menang Timnas ya di tahun 2010 atau 2011 itu dulu. Beliau mungkin sekarang sudah iya, jadi sumber-sumber harus
sedang belajar dari dicek itu suaranya kok ini ya Iya, sepertinya ada yang on mic nih, Mas. itu sih mungkin dari saya jawaban saya Mega. Oke, sudah. Oke, berarti untuk jurnal sendiri kita carinya dari univ-univ gitu berarti ya Pak? Soalnya tadi mohon maaf ada sedikit gangguan. Iya, nanti kalau misalnya Salomita mau mengajukan PU kan untuk menulis esai kan mencantumkan ini ya sumber ya. Kalau memang Salomita mau mengutip ya sumbernya harus dicantumkan. Karena itu kalau nggak dicantumkan adalah plagiarisme. Nah, itu sumbernya dicantumkan nanti bisa dibuat bawahnya adalah sumber referensi atau daftar pustaka. Kan kalau esai kan daftar pustakanya nggak perlu banyak banget, tapi kalau memang perlu dikutip dan ini adalah penting, misalnya sumber dari BPS, ya data-data dari BPS itu kan harus kutip, misalnya IP atau apa gitu, dan sesuai dengan standar nanti penulisan PU seperti apa. Gitu. Iya baik, terima kasih banyak ya Pak. Iya. Oke, selanjutnya kita geser ke kolom chat dulu. Ada pertanyaan yang sangat menarik dan sepertinya akan relate dengan teman-teman semuanya gitu. Datang dari Kak Arum Cayaningtyas Pambayun. Selamat malam Pak, izin bertanya. Tadi sudah dipaparkan bahwa di paragraf pertama itu kan lebih ke isu ekonomi yang mau diangkat. Nah, untuk mengaitkan ke perkenalan diri kita itu bagaimana ya Pak? Atau mungkin memang harus terpisah dan baiknya di paragraf berapa? Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus. Kalau menurut saya sih memang pertama itu pengenalan diri. Tapi pengenalan diri itu tidak terlalu lebay ya. Jangan sampai walaupun kita memang prestasinya banyak, tapi yang sekiranya penting. Itu misalnya kayak dulu saya kan walaupun saya adalah peneliti ataupun misalnya bisnis, itu saya juga pernah menang lomba nyanyi gitu. Jadi pernah les nyanyi juga gitu, pernah les musik, tapi nggak perlu saya cantumkan di sini karena kan ini bukan event musik ya gitu, jadi nggak perlu gitu. Yang seperlunya aja, misalnya kita menang lomba karya tulis atau di Submit Jurnal Cinta 2 atau Scopus, itu perlu dicantumkan karena ini kan nantinya mau lanjut ke S2 atau S3 atau mungkin yang baru S1 gitu kan, atau menang lomba karya tulis ilmiah. Misalnya kan di SMA itu ada KIR ya, karya tulis ilmiah remaja itu lomba itu kan kalau teman-teman pernah mengikuti boleh dicantum. Kalau lomba nyanyi yang sekiranya misalnya nanti temanya tentang seni ya mungkin boleh kan. Nah, saya juga mau tanya sama Mas Reza, kalau tahun ini tuh temanya apa ya Mas Reza? Tema besarnya ya? Belum keluar Mas tahun ini. Nah itu belum keluar nih. Nah nanti teman-teman masih bisa ini ya memperkirakan apa tema yang keluar. Kalau memang nanti tema besarnya adalah seni, kan kita nggak pernah menduga nanti temanya itu seperti apa. Kalau dulu kan tema saya kan kontribusi untuk Indonesia, jadi gampang karena ya apa yang sudah saya lakukan gitu, platform apa yang sudah saya kembangkan dan program-program apa yang sudah saya selesaikan, ya tinggal dicantumin aja. Tapi ya itu prestasinya jangan semuanya prestasi dicantumin, misalnya menang lomba pupuk atau lomba 17-an itu jangan. Tapi kalau misalnya ada kaitannya misalnya lomba menang atau menulis buku atau menjadi lomba karya tulis ilmiah gitu boleh lah dicantumin. Tapi kalau teman-teman nanti temanya adalah tentang otomotif, misalnya temanya tahun ini tentang teknologi nih atau otomotif, ya bisa itu kalau teman-teman punya skill pembalap itu bisa, misalnya teman-teman pernah mewakili Indonesia atau perwakilan dari daerah mana itu bisa, tapi di spill aja biar kontennya itu lebih ilmiah gitu, bukan bahasa novel atau bahasa curhat ya. Paling kayak gitu sih yang mungkin saya bisa sampaikan supaya ragam bahasanya itu ragam bahasa resmi yang ilmiah. Baik, terima kasih Mas Agus atas jawabannya dan semoga teman-teman bisa terjawab itu pertanyaannya banyak sekali gitu yang masih bingung gimana cara mengelaborasikan antara tema esai mengenai topik yang atau isu yang dibawa dan
diri kita. Jadi seperti itu teman-teman triknya gitu. Jadi difilter aja dulu apa pengalaman yang memang inline atau match dengan tema di tahun tersebut. Nah, itu yang dimasukkan menjadi highlight utama yang memperkuat gimana background teman-teman semua, yang akhirnya menjadi solusi atau menjadi sebuah kontribusi nanti untuk dari adanya isu tersebut atau masalah tersebut gitu. Terus ada juga pertanyaan yang sama persis ini mengenai AI lagi. Halo Pak, dari Kak Muhammad Rafli Hidayat. Halo Pak, izin mau bertanya terkait tentang penggunaan artificial intelligence itu sebagai pemeriksa jenis presentase dari struktural paragraf sesuai pedoman POEBI, apakah aman digunakan, dan apakah menggunakan lampiran di cek plagiarisme dan cek AI di lampiran esai itu lebih bagus? Oke, tapi kalau yang saya tahu ya Mas Desa ya, kalau terkait dengan kayak melampirkan cek plagiarisme itu kayaknya di BU belum ada aturan seperti itu atau sudah sih Mas Riza. Nah nanti teman-teman bisa dicek lagi ya apakah di tahun ini itu, karena kan setiap tahun pasti perkembangannya update ya, kayak dulu kan di 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu BU kan, untuk teman-teman perlu ketahui kalau beasiswa unggulan ini kan sudah lama ya, bahkan lebih tua daripada LPDP yang perlu teman-teman tahu ya. Betul. Itu ya, dulu kan nggak ada cek AI mungkin ya, atau cek plagiarisme. Nah sekarang mungkin nanti apakah tahun ini ada kebijakan itu lah, teman-teman harus perhatikan tuh apakah perlu ada pencantuman cek seperti itu. Kalau nggak ada ya mungkin sebaiknya nggak usah dicantumkan, nggak apa-apa, tapi yang penting teman-teman ya, kalau saya sih mending ditulis tangan ya, tulis tangan sendiri, karena kan saya kan dikit ya, paling beberapa lembar gitu, itu sambil ketemu temen ngopi atau ketemu pacar atau ketemu pasangan gitu kan biasanya kan terinspirasi. Kita kan kalau punya inspirasi biasanya dalam kondisi suka ya, dalam kondisi senang bahagia itu kan bisa ajak temen, geng kita atau kelompok kita ataupun circle kita, ataupun kalau punya pasangan boleh, kalau pasangan nanti diajak diskusi, apalagi pasangannya satu frekuensi ya, itu bisa menjadi faktor pendorong supaya kita itu seperti itu. Tapi intinya AI itu untuk alat bantu aja sih kalau saya ya, karena untuk menggali ide, tapi kalau untuk menulis ya harus kita sendiri yang nulis itu pelan-pelan nggak apa-apa, karena kan ini kan waktunya masih lumayan banyak ya Mas Reza ya, kalau yang saya amati ya masih ada beberapa waktu, jadi untuk menulis 4 lembar 10 lembar itu masih bisa lah gitu. Nah, kalau tadi kan juga ada kayaknya ada pertanyaan yang peserta S3 ya, emang S3 kebetulan saya juga S3 nih Mas Reza, itu apakah perlu menyampaikan novelty atau ide penelitian di ISAI itu? Kalau saya dulu enggak sih, belum mencantumkan itu, karena kan memang paling itu di sesi wawancara kalau nggak salah itu rencana disertasinya apa, tema besarnya apa, itu dulu di wawancara saya ditanya gitu. Tapi kalau di ISAI saya belum mencantumkan, karena di situ kan terbatas ya. Kalau saya mencantumkan disertasi kan nanti kembali lagi ke aturan itu 1.000 sampai 2.000 kata, itu harus kembali lagi ke aturan. Jadi wah kok kayaknya nggak nyampe nih, dulu saya kelebihan nih saya, jadi nggak sampai sudah sampai melebihi itu, waduh kok sampai 3.000. Nah ya saya nggak jadi nyantumin ide disertasi gitu. Jadi yang ini aja yang penting-penting lah kan. Kalau ide disertasi ya memang penting, novelty untuk S3 itu kan penting juga ya, tapi yang penting kan kita sudah spill dikit lah gitu kan. Kalau kalimatnya masih cukup, masih sesuai, masih memenuhi kata dari ya 2.000 kata ya, kalau S3 kan 1.500 sampai 2.000 kan misalnya. Nah itu bisa di spill aja gitu. Tapi kalau memang nggak cukup ya, yang lebih penting sih misalnya yang itu tadi analisis pendapat kita, argumen kita terhadap isu-isu yang dikembangkan atau tema-tema besar dari BU ya. Karena teman-teman kan harus tahu pada tahun ini kan belum ada ini ya misalnya, belum ada temanya apa gitu ya. Belum Mas. Iya. Masih nunggu karena beda-beda sih dari tahun 10. Karena di tahun kemarin itu cukup unexpected gitu. Yang sebelumnya itu tentang kontribusi, tapi tahun kemarin tuh sangat spesifik ke arah teknologi begitu. Dan nanti siapa tahu sekarang nanti tentang seni atau tentang apa namanya ekonomi mungkin ya kan
karena sekarang kan ekonomi masih juga ini ya Oh iya, betul. faktor penting gitu kalau di Indonesia gitu kan, program-program pemerintah kan terkait dengan ekonomi ya. Nah, itu juga mungkin ya saya juga kurang tahu nih. Nah, mungkin teman-teman bisa mempersiapkan aja apapun temanya ya, yang pasti ujiannya adalah ekonomi Mas ya. Betul. Itu sih Mas Reza, atau mungkin ada pertanyaan lain yang belum terjawab mungkin Mas Reza itu. Ya coba baik, terima kasih banyak Mas Agus. Coba saya filter lagi, dan untuk plagiarisme ya, kembali teman-teman semua gitu. Memang dari BU itu tidak ada tertulis jelas itu di pedoman dalam tiap tahunnya, bahkan di tahun kemarin juga. Cuman karena memang lawan kita adalah sangat banyak dari seluruh Indonesia gitu, jadi baiknya gitu dicek gitu berkali-kali gitu, dan usahakan menggunakan manusia gitu. Boleh banget memakai AI, dan AI itu adalah bantuan gitu buat kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Tapi apakah kita tega menggunakan kesempatan seleksi itu dan menyuruh AI untuk menuliskan esai kita yang nantinya akan terasa sangat robot itu, dan pada akhirnya penyeleksi akan men-skip gitu karena ini terlihat sangat robot, bukan autentik dari manusia itu sendiri, seperti itu. Oke, kita geser dulu ke yang raise hand gitu. Ada Kak Rido Rizky S. Halo Kak Rido. Ya, halo. Halo. Oke, sudah connect. Baik, silakan Kak Rido untuk memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya. Oke, selamat malam Bapak, selamat malam Mas. Izin memperkenalkan diri, saya Ridho Rizky Tulsuski, angkatan 25. Saya berasal dari Universitas Indonesia dengan asal fakultas dari VIA dan asal jurusan dari administrasi niaga. Jadi pertanyaan saya itu ada beberapa pertanyaan sih, cuman pertanyaannya itu lumayan pendek buat tiap-tiap pertanyaannya. Jadi yang pertama itu kira-kira pada tanggal berapa timeline lengkap untuk rangkaian kegiatan BU ini akan dirilis. Terus yang pertanyaan kedua terkait dengan esai yang akan kami semua coba tulis nantinya itu adalah kira-kira untuk bagian kontribusinya itu apakah ada saran agar kontribusi yang dibuatnya itu bisa menjadi serealistis mungkin dengan skop pandangan dari saya dan juga teman-teman saya yang kebanyakan itu baru ada di level mahasiswa S1 gitu, kira-kira gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mas Reza langsung dijawab atau gimana? Boleh Mas Agus. Tadi kalau yang terkait dengan kayak timeline di BU mungkin nanti tanyanya ke Mas Reza dan tim Papu ya. Nah, kalau saya sendiri memang belum update itu Mas Rido. Kalau Mas Rido kan di via UI ya. Kalau di via UI saya juga ada beberapa dosen yang kenal ya di via UI ya, karena dulu sering main ke sana. Ini Mas Rido, kalau terkait level S1 itu biasanya itu adalah kalau via kan tentang administrasi ya, tentang perkantoran ataupun data-data terkait dengan perusahaan atau ini ya, manajemen kebijakan dan lain sebagainya. Nah itu kita lihat nanti temanya Mas Rido, tema besarnya seperti apa. Nah nanti Mas Rido juga punya pengalaman seperti apa nih ketika SMA, karena ini kan levelnya S1, apalagi Mas Rido kan nanti di UI kan pasti ini banyak beberapa program yang sangat berkualitas di sana, dan Mas Rido juga bisa mengembangkan SDM-nya nanti di sana. Kalau boleh tahu sekarang semester 1 ya? Atau baru masuk atau gimana? Saya baru selesai semester 2 kemarin. Sudah ikut organisasi apa aja kalau boleh tahu? Kalau di UI saya lumayan paham sih. Ini ya. Kalau untuk organisasi saya ikut kelompok studi inklusi keuangan yang khusus via UI. Nah itu kan lumayan bagus Mas. Nah nanti pengalaman-pengalaman seperti itu bisa dicampurkan. Kalau memang nanti temanya nggak sesuai kan jenengan bisa, atau Mas Rido itu bisa di misalnya temanya tentang seni, atau misalnya ini itu kan bisa dikaitkan dengan seperti apa. Kalau temanya tentang teknologi ya, teknologi apa sih yang sudah dikembangkan di UKM di VIA gitu, dan teknologi apa sih yang membuat di VIA ini sangat ini ya
terdepan. Kalau yang itu kan akreditasinya sangat bagus ya di sana ya. Tidak mudah bisa diterima di UI, apalagi di VIA ya. Itu kan sangat bergengsi. Jadi sejauh ini punya landscape yang bagus nih untuk menulis banyak berbagai data yang bisa diambil, apalagi kalau yang saya tahu itu UI ya langganan jurnal teknik banyak ya di kampusnya ya, jadi bisa ini ya mencari sumber-sumber yang dapat dipercaya di situ, yang terpercaya, yang bagus, itu nanti download, kalau bisa baca banyak baca di perpus juga boleh tuh, di perpus itu kan banyak banget sebelum apa mungkin ibu-ibunya juga bagus, atau penelitian sebelumnya misalnya mengambil data dari jurnal ya. Tapi kalau berita pun sekarang sudah ini ya, kita harus hati-hati ya, kalau berita online kan ada juga yang sangat berseliweran itu informasi A, B, C gitu. Kita juga harus mengambil sumber yang sangat inilah kredibel, jangan sampai ternyata itu berita hoax kita cantumin, nah itu kan nanti kan malah kita nyebarin fitnah juga gitu kan, jangan sampai. Ini teman-teman juga harus hati-hati tuh sumber-sumber kalau menggunakan berita online, harus cek and check seperti apa sih berita itu, siapa yang Super freak. boleh ditanggapi, boleh monggo Mas itu ya. Iya Mas, gimana Kak Rido, apakah sudah terjawab gitu pertanyaannya, ataukah masih ada yang ingin ditanyakan? Ya sudah terjawab dengan baik, terima kasih Pak. Iya Mas Rido, salam untuk dosen-dosen itu Mas Rido ya, terima kasih. Oke, next kita ke Kak Zaneta Lauria. Halo Kak. Halo Kak Reza, aku tes Halo. suaranya. Oke, terima Oke, kasih atas kesempatannya. Oke, selamat malam Pak Agus dan juga Kak Reza. Terima kasih untuk kesempatan saya bertanya. Sebelumnya mohon maaf ya, mungkin pertanyaan saya juga bakal ada sedikit turun-temurun. Yang pertama saya mau nanya Pak, untuk di bagian kami menuliskan dan mencoba menjabarkan kontribusi yang bisa kami berikan, bagaimana saran Bapak bagi kami untuk menentukan relevansi kontribusi ini itu untuk skala berapa lama begitu? Apakah jangka pendek atau jangka panjang? Karena tadi kita sempat berdiskusi tentang realistis atau tidaknya kontribusi tersebut kan Pak. Jadi sebenarnya saya jadi berpikir sebenarnya tentang realistis atau enggaknya kan dalam 5 tahun mungkin realistis, dalam 3 tahun mungkin tidak realistis, dan begitu juga dalam waktu 5 tahun mungkin tidak realistis, namun dalam waktu 10 tahun mungkin realistis gitu. Jadi apakah kontribusi yang akan kami jabarkan ini memang kontribusi yang akan kami berikan di usia kami, atau boleh kami andai-andaikan gitu. Yang kedua, saya mau bertanya, kebetulan saya kan mahasiswa baru dan saya berlatar belakang dari prodi akuntansi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Saya masih mahasiswa baru tapi Pak. Nah, tetapi untuk sejauh ini saya sering sekali kalau misalnya melakukan analisis terhadap satu kasus, analisis yang saya lakukan itu sering sekali saya ikutkan dan saya tarik ke bidang sosial ekonomi. Jadi nggak mentok di ekonominya aja. Apakah Bapak menyarankan dan apakah Bapak rasa itu efisien bagi saya untuk dalam esai beasiswa unggulan ini? Misalnya saya nih udah melakukan analisis ekonomi nih di beberapa paragraf sebelumnya. Nah, di kontribusinya pada akhirnya akan saya tuangkan dalam hal-hal yang berpengaruh dalam bidang sosial ekonomi. Tetapi bidang sosialnya lebih kena nih, meskipun ada fondasi-fondasi ekonomi yang akan saya manfaatkan untuk kontribusinya. Gitu Pak, dari pertanyaan saya sebelumnya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Langsung dijawab ya, Mas Reza ya. Boleh Mas Agus. Ya, ini Zaneta ya. Panggilannya Zanet atau Neta? Neta aja Pak. Oke. Ini kan bidangnya ekonomi, dan saya juga akan sedikit cerita terkait pengalaman saya ya dalam dulu menulis kontribusi itu kan. Kita harus ini, misalnya kan kontribusi tadi durasinya itu jangka panjang atau jangka pendek. Memang jangka panjang dan jangka pendek itu ini relatif, karena memang tema-tema ilmu sosial ekonomi itu kan sangat dinamis, ya, sering berubah gitu.
Tapi kalau kayak saya itu kemarin kan ini kontribusi masa depannya itu ingin jadi dosen gitu kan, sudah selesai S3. Nah sekarang itu yang saya cantumkan itu adalah kalaupun saya punya bisnis, itu kan bisnis saya berbasis pendidikan, kemudian gerakan literasi saya itu juga berbasis pendidikan. Jadi itu memang sekarang yang saya lakukan itu adalah kontribusinya itu masih di bidang bisnis tapi berbasis pendidikan, yaitu les bahasa Inggris gitu kan, bahasa Inggris, olah data gitu kan. Kemudian juga kalau yang literasi itu adalah yaitu tadi sosial yang berkaitan dengan ngumpulin buku, terus membagikan buku, kemudian melakukan gerakan membaca gitu, yang di daerah desa-desa gitu kan. Nah itu kan salah satu kontribusi yang sudah saya lakukan. Nah kalau yang belum saya lakukan itu adalah yang masa depan itu tadi kan, ya saya ingin jadi dosen setelah lulus kan. Kayak misalnya Neta ini kontribusinya yang sudah dicapai itu apa, dan nanti dikaitkan dengan bidangnya saat ini. Dan kalaupun misalnya mau ini ya dikaitkan dengan masa depan, nanti masa depan kira-kira kan masih relatif ya, bisa berubah gitu kan. Nah bisa saja nanti misalnya ingin jadi kontribusi di BRIN misalnya, atau mungkin kalau minat di BUMN juga saya di perbankan gitu kan, itu bisa. Kenapa sih kok ingin di perbankan gitu kan? Ya ini tadi karena memang sekarang menggeluti bidang UMKM misalnya, itu kan bisa sangat relevan ya, karena kita tahu kalau UMKM kan itu berkaitan dengan permodalan, terutama di bank. Kalau di bank itu kan misalnya ada pinjaman, tabungan, itu kan biasanya terkait dengan program-program menarik yang ditawarkan oleh pihak perbankan untuk UMKM. Nah, siapa tahu kayak ini kan ada pembicara tadi, ada ya salah satu pembicara itu yang S2-nya dari bidang pertanian, tapi sekarang di perbankan tuh. Nah, sekarang nggak apa-apa, tapi ketika dia bergabung di perbankan pun dia menawarkan ini siapa nih bagi nasabah yang ya nasabahnya dia itu, dia kasih tahu info-info terkait dengan kalau dia itu beasiswa, karena kan memang salah satu teman saya yang tadi pembicara itu sangat kompeten di bidang beasiswa. Yang saya tahu nanti ya dia tetap punya harapan ingin jadi dosen, tapi kan bekerja di lain hal pun itu bisa jadi batu loncatan. Jadi menurut saya tetap ini kalau kontribusi itu yang sudah kita lakukan. Nah kalau yang mau kita cita-citakan itu cukup mungkin 1 atau 2 kalimat saja. Misalnya saya ke depan rencana akan membuat program bla bla bla, atau saya ke depan akan membuat bisnis bla bla bla, atau saya rencana ke depan ingin kontribusi di dunia pendidikan melalui menjadi dosen. Misalnya kayak gitu nggak apa-apa. Misalnya perlu dicantumkan. Kalaupun tidak dicantumkan juga nggak apa-apa, yang penting kontribusinya dicantumkan dulu. Jadi itu sangat bagus untuk bergaining kalau kontribusi ya. Misalnya yang sudah kita alami kan apa aja selama kita SMA misalnya gitu. Atau misalnya tadi kan ada Mas itu yang sudah semester 2 kan. Dulu semester 1 apa aja sih, ngapain aja sih gitu, pernah ikut lomba apa aja gitu kan. Atau mungkin UKM, sudah ikut UKM, atau mungkin di SMA itu pernah ikut komunitas apa gitu. Sekarang kan milenial atau generasi Z atau Gen Z itu kan sangat aktif ya, nah itu di dunia game atau e-sport atau sekarang kan banyak tuh clipper itu kan, atau mungkin YouTuber gitu, konten kreator itu kan juga sangat penting ya, karena memang kan literasi, kita butuh literasi hal-hal yang seperti itu, atau pengetahuan yang mungkin kalau penilaian misalnya mungkin ya Mas Reza ya, penilainya mungkin kaum milenial kan nggak paham tuh, kayak saya kan kaum milenial, misalnya saya apa tuh clipper kan penasaran tuh, nanti pengujinya itu penilai itu saya searching Google ini, ternyata ada pekerjaan seperti ini ya gitu. Oh ternyata ada peluang ya kita motong video nanti yang viral, atau mungkin teknik-teknik AI gitu yang jasa itu kan sekarang ada kayak kartun AI, ternyata ini ya ada peluang-peluang seperti itu. Nah kalau generasi yang mungkin tahun berapa tuh kayak di atasnya milenial, saya penilainya kan mungkin
saya juga nggak tahu penilainya itu siapa, tapi ininya itu pasti kan usianya lebih senior daripada kita kan. Nah kita menunjukkan sisi kebaruan aja novelty-nya, misalnya walaupun sama-sama di UMKM, ternyata kita pakai ini loh influencer atau pakai apa namanya strategi bisnis yang mungkin agak-agak mirip sama Aldi Taher gitu kan, itu kan bisa. Tapi intinya kita harus punya karakteristik gitu Pak, terkait dengan ininya apa kontribusi, dan juga misalnya kontribusi pasti nggak dapat ditiru ya Mas Reza ya, karena cerita orang kan pasti berbeda-beda dengan misalnya yang lain. Tapi kan tadi notisnya Mas Reza ini kita saingannya adalah seluruh Indonesia nih gitu kan. Nah bagaimana ketika kita bersaing di seluruh Indonesia itu kita bisa lolos gitu, itu kan PR-nya. Nah itu menjadi sangat krusial kalau nantinya itu kontribusinya itu harus ya apa ya, kalau bahasa saya itu harus sedikit pamer tapi jangan terlalu banyak lah, harus tunjukkan pesonamu gitu. Tapi ya intinya jangan terlalu apa ya melebihkan banget, tapi adalah di situ ada prestasi gitu. Kalau menurut saya sih gitu sih Mas Reza, kurang lebihnya. Mungkin kalau kurang jelas bisa diskusi lagi sama ini ya Neta ya. Terima kasih Mas Reza. Baik, terima kasih Mas Agus. Bagaimana Kak Neta, apakah sudah terjawab gitu pertanyaannya? Oke, terima kasih Pak Agus sudah terjawab pertanyaannya. Terima kasih Kak Reza. Oke, terima kasih kembali. Kita next ke Kak Yusuf Deva Maulana gitu. Dari tadi sudah kelihatan gitu, kayaknya belajar wawancara juga nih gitu. Kak Yusuf, halo Kak Yusuf. Halo Kak Reza. Halo, boleh silakan memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik, izin perkenalkan diri ya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Deva Maulana dari program studi akuntansi Universitas Brawijaya, Pak Agus ya. Saya angkatan 2025 juga. Saya sekarang lagi on the way menuju semester 3 gitu Pak. Oke, baik, karena tadi Pak Agus juga mention kalau misalnya Pak Agus itu merupakan awardee beasiswa unggulan tahun 2024 gitu ya Pak. Nah, karena di sekalian juga ya Pak, mungkin saya ingin bertanya terkait apakah ada Pak waktu pengalaman Bapak kemarin ya, relevansi antara esai yang Bapak tulis, yang Bapak submit gitu ya, terhadap pertanyaan wawancara yang nanti akan dilontarkan oleh pewawancara gitu Pak. Karena kan kebetulan saya tahun kemarin juga apply gitu ya, dan untuk pemberkasan atau esai itu alhamdulillah lulus gitu. Namun untuk wawancara itu saya sekali masih belum gitu ya Pak. Nah, saya ingin bertanya Pak, dari pengalaman Bapak kemarin apakah ada gitu keterkaitan atau relevansi antara esai yang Bapak tulis gitu terkait ya mungkin ekonomi atau dampak kepada kontribusi sosial segala macam, dan itu apakah dipertanyakan pada wawancara nantinya gitu Pak. Itu saya dari saya, terima kasih. Oke, boleh Mas Agus langsung dijawab. Langsung dijawab ya, ini pertanyaan Nah sebenarnya sih setiap orang mungkin ini kayak penerima beasiswa itu awardee itu mungkin ya saya juga nggak tahu, ini kan jawaban subjektif saya ya, saya juga disclaimer kan saya belum pernah nanya ke peserta yang lainnya juga antara yang ditulis di esai itu juga ini apa namanya ada di situ, di apa namanya pertanyaan wawancara. Tapi intinya itu kalau saya itu dulu ada yang masuk betul-betul dari sekian persen. Saya belum melakukan riset mendalam ya, Mas Yusuf ya, tapi intinya itu apa, ketika waktu itu kan saya menulis tentang ini ya, di kontribusi saya itu tentang dunia pendidikan. Nah pas wawancara ditanya ke depan mau jadi apa, karena ini kan Mas menulis tentang ini apa, bukan menulis isinya, isinya itu kontribusinya kok di bidang pendidikan. Oh iya, memang saya pengen terjun ke dunia pendidikan, yaitu menjadi dosen. Untuk sekarang kan waktu itu 2024 kan belum gitu kan. Nah makanya setelah lulus S3 itu nanti ya mau saya wujudkan kan gitu. Tapi intinya itu ada beberapa persen sih Mas Yusuf, tapi itu kan jawaban ini ya subjektif ya, bisa jadi mungkin Mas Reza atau yang lainnya yang awardee yang sudah diterima itu mungkin ada yang sama sekali tidak nyambung atau mungkin tidak ada di situ, mungkin ada juga yang sekian persen banyak, mungkin ada 80 atau 70. Nah itu pokoknya sih disiapkan aja ya Mas Yusuf ya segala sesuatu pertanyaan, karena memang pertanyaannya itu ya kita nggak pernah tahu gitu ya Mas, pertanyaannya apa gitu kan. Kadang apa ya,
dulu juga saya ditanya gini, apa kan saya kan pas lagi S3 itu ini ya, baru nikah gitu, dan istri saya itu lagi ditanya, nanti kalau program apa namanya S3 ini berjalan, bisa nggak menghandle itu semuanya, bisa nggak pengatur waktunya? Saya bilang bisa, enggak bisa gitu. Jadi itu sangat subjektif kan Mas, dan itu kan saya tidak mencantumkan kalau saya sudah menikah dan istri saya sudah hamil. Waktu saya nulis ini kan ini ya belum hamil gitu, tapi ternyata pas seleksi kan ini apa namanya, keadaannya sudah dinamis gitu Mas. Jadi memang kita harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang di luar iseng itu sendiri gitu Mas. Jadi seperti itu menurut saya. Memang harus kita antisipasi sih semuanya, kemungkinan terjadi. Ya kayak prediksi sepak bola lah, bahwa bola itu bundar kan, kayak kemarin Argentina aja kan ya sempat mau kalah kan, tapi akhirnya menang alhamdulillah gitu. Itu kayak gitu. Kita juga harus memberikan kejutan di menit-menit akhir untuk ini ya, wawancara, supaya bagaimana kita bisa membalikan keadaan gitu. Membalikan keadaan dalam arti jawaban-jawabannya itu meyakinkan ini penilai ya, tim penilai ya, itu kayak gitu. Meyakinkan, yang penting yakin sih Mas, jangan, kalau bisa sih memang latihan kayak Mas Yusuf tadi ya. Saya kan sebelum bertanya tadi saya lihat videonya itu sudah memperagakan itu bagus. Nanti yang penting jangan terlihat aja nanti pas lagi latihan gitu, itu kan pribadi ya. Karena mungkin latihan dengan cermin gitu. Bisa ngomong tuh, cara ngomongnya seperti apa, artikulasinya biar meyakinkan. Karena memang tim penilai kan akan semakin yakin kalau kita itu jawabannya meyakinkan. Itu sih Mas Yusuf kalau jawaban saya. Jawabannya Terima kasih Mas Agus. Jawabannya memang subjektif karena memang setiap orang beda-beda. Iya betul, memang beda-beda sih gitu. Pokoknya yakin aja sih, tabrak-tabrak aja gitu, apapun pertanyaannya gitu. Pasti yang dilihat juga dari kita sendiri gitu, gimana kesiapan kita menjawab gitu, apakah kita memang sudah layak gitu diberikan investasi dari negara gitu. Tinggal meyakinkan aja, karena memang di tahap pertama kan sudah dilihat gitu backgroundnya, jadi tinggal di tahap kedua adalah tahap untuk meyakinkan gimana dari penilai gitu, bahwa misalnya mereka itu sudah sangat mantap gitu untuk memberikan memberikan beasiswa unggulan kepada kita. Mindsetnya itu di situ aja sih, seperti itu. Kak Yusuf, apakah pertanyaannya sudah sangat terjawab gitu? Apakah mungkin ada yang ingin disampaikan lagi? Sudah cukup menjawab sih, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Ini yang terakhir untuk yang di raise hand, ada Kak Syahrul Rahmat Pradita. Halo Kak Syahrul. Halo, selamat malam Kak Reza. Suara aku terdengar tidak ya? Jelas banget. Boleh langsung memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam Bapak Agus, selamat malam Kak Reza dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Syahrul Rahmat Pradita, selaku calon mahasiswa baru dari IPB University, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Departemen Manajemen. Mohon izin Bapak Agus, mungkin ada dua pertanyaan yang akan saya tanyakan, dan ini juga cukup merepresentasikan dari beberapa pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar. Semoga teman-teman juga bisa terjawab dari hasil jawaban ini. Pertama, ini terkait dengan relevansi kita, Bapak, relevansi kita dalam menuangkan isi pikiran kita di esai. Bapak bagus berkali-kali mengatakan bahwasanya kita perlu menyatakan esai berdasarkan pengalaman organisasi, atau bahkan kita di seleksi administrasi pun perlu menyertakan prestasi Bapak. Pertanyaannya adalah, bagaimana Bapak kalau misalkan prestasi ataupun pengalaman yang kita miliki ini nyatanya tidak linear dengan posisi yang sekarang ini kita miliki Bapak? Karena jujur saja, meskipun saat ini saya menempuh di jurusan manajemen, tapi pengalaman saya dan juga prestasi saya di SMA itu tuh sangat berbeda dengan kondisi sekarang ini. Tapi yang kedua, pertanyaan lanjutan adalah, sebelumnya saya juga sempat mengikuti tes ataupun seleksi dari beasiswa Pak, dan di sana juga ada penugasan terkait dengan esai. Saya mengangkat tema esai ini berdasarkan jurusan yang saya miliki, dan di sana saya juga cukup menonjolkan
keunggulan dari kurikulum IPB University, Bapak. Pertanyaan saya adalah, apakah ini dapat disarankan oleh Bapak Agus untuk kami semua bisa menceritakan juga latar belakang kurikulum dari kampus kami sebagai bentuk dukungan dalam mungkin merealisasikan kontribusi nyata kami dalam esai beasiswa unggulan tahun ini gitu Pak. Misalkan tema tentang ekonomi bisnis. Mungkin itu Bapak Agus untuk pertanyaan yang bisa saya ajukan. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Harul. Bagus ya, pertanyaannya ada 1, 2. Nanti saya jawab secara keseluruhan aja Mas Harul. Mas Harul ya, ini sebenarnya Mas Harul aja ya. Kemudian ini juga saya melihat di kolom ini ya, chat itu ada pertanyaan menarik nih Mas Reza dari Mas Bintang Arita itu. Mas atau Mbak ya? Nah itu tuh dari Bintang itu kan bagaimana sebaiknya kolom ini ya, mencantumkan kolom masa depan. Nah kalau masa depan itu kan sedikit aja disepil di setelah kontribusi itu bisa. Tapi intinya kalau temanya tentang ini ya, kalau temanya dulu saya kan tentang kontribusi, jadi memang harus mencantumkan rencana setelah lulus gitu. Nah nanti tinggal teman-teman disesuaikan aja dengan temanya. Temanya kalau tahun ini tentang terkait dengan potensi diri ataupun kontribusi ataupun apa ya kayak ya peluang dan tantangan yang mungkin bisa dicantumkan. Tapi kalau tentang teknologi itu sebaiknya rencana masa depan bisa di-spill aja sedikit lah gitu, tapi setelah kontribusi ya. Tapi tuh, nah ini terkait dengan kontribusi tadi kan ada yang misalnya kalau nggak relevan gimana gitu. Kalau nggak relevan itu menurut saya tetap dicantumkan, tapi sebisa mungkin kita memberikan benang merah pada tema yang besar gitu. Misalnya kayak kita prestasinya adalah tentang teknologi, prestasinya misalnya tema besar tahun ini misalnya ekonomi. Nah bagaimana tema besar teknologi sebenarnya kan tidak nyambung dengan tema besar ekonomi kan, karena beda tema. Tapi menurut saya nanti ketika kita bisa menciptakan teknologi dan teknologi itu bisa bermanfaat bagi banyak orang, itu akan menciptakan lapangan kerja, dan ketika menciptakan lapangan kerja itu bisa meningkatkan ekonomi kan. Seperti itu dikaitkan dengan merah dengan jelas seperti itu. Kemudian terkait dengan kurikulum IPB yang tadi dijabarkan oleh Mas Abdul ya. Nah ini nanti kalau nanti temanya IC adalah tentang pendidikan, itu bisa tuh dicantumin tentang sedikit spill aja tentang kurikulumnya di universitasnya Mas Harul ya IPB ya. Tapi kalau misalnya nanti temanya kok beda banget gitu ya tentang kurikulum, mungkin nggak usah dicantumkan, bisa menggambarkan bahwa saat ini saya adalah mahasiswa IPB misalnya semester berapa bla 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 gitu kan. Itu bisa di masa kalau terkait dengan apa ya tadi yang terakhir ya, pertanyaan terakhir ya, kontribusi atau ini tadi yang terkait masa dulu. Ini Bapak, jadi maksud saya ini barangkali bisa kita cantumkan atau tunjukkan keunggulan kurikulum dari IPB ini dalam kaitannya untuk mendorong kontribusi kita di SI ini gitu, Pak. Misalkan saya sebagai mahasiswa dari manajemen, saya bisa bilang kalau misalkan IPB ini secara kurikulum membantu kita untuk berkontribusi secara nyata dari sisa itu. Oke, jadi kayak gini kalau terkait dengan kayak apa ya, saya juga sering aja ya ini disclaimer ini apa namanya berdasarkan pengalaman aja, karena mungkin pengalaman saya sama Mas Reza juga mungkin beda ya Mas Reza ya, karena memang setiap awadi itu punya jalan ninjanya sendiri-sendiri itu. Kalau kayak jalan ninja itu ceritanya tuh beda-beda gitu. Nah kalau terkait dengan Mas Harul sekarang kan semester berapa kalau boleh tahu? Saya masih mahasiswa baru Bapak, belum masuk bahkan. Kalau boleh tahu nanti kan ini kan baru banget ya. Kalau baru banget itu mungkin nanti bisa di apa ya di gambaran dengan IPB itu mempunyai seperti apa kurikulum yang tadi Mas Sarul seperti apa. Terus misalnya kalau misalnya temanya kali ini tentang pangan, itu sangat bagus tuh Mas Sarul, bisa dikaitkan dengan kampus Mas Sarul karena IPB ini kan fokusnya di ketahanan pangan, teknologi pangan itu tentang pokoknya pertanian lah, itu sangat bagus. Nah makanya saran saya sih nanti nunggu aja tema besarnya itu seperti apa. Nanti Mas Sarul bisa ini nih apa memapping yang mau
diajukan itu seperti apa. Oh, bidangnya saya seperti ini. Oh, temanya seperti ini. Saya harus mencantumkan benang merahnya seperti ini supaya nyambung nih dengan apa namanya prestasi, mungkin karakteristik kampus juga tujuan dari BU itu sendiri. Tujuan ini ya temanya ya mestinya. Karena kan tema-temanya memang agak belum terpenuhi gitu, kalau kita tidak menulis dengan hati-hati. Itu sih Mas. Oke, baik Mas Agus, terima kasih. Kak Syarul gimana Kak? Apakah sudah cukup terjawab gitu pertanyaannya tadi? Sudah terjawab, terima kasih Pak. Oke, baik. Kita ke kolom chat lagi, Mas Agus. Ini ada pertanyaan dari Kak Hafiz Haryono. Mohon maaf Mas Agus, saya Hafiz dari Ngawi. Izin bertanya perihal untuk mahasiswa pasca sarjana antara esai dan penelitian tugas akhir disertasi yang akan diajukan ke beasiswa unggulan harus berkesinambungan atau sama ya Mas? Misalnya di esai bahas manajemen pelayanan publik, maka di proposal penelitian akhirnya harus juga berkaitan dengan manajemen pelayanan publik juga. Terkait hal tersebut mohon bantuan informasinya Mas, dan terima kasih Mas Agus. Oke, terima kasih. Langsung dijawab ya Mas Reza. Boleh Mas. Iya, ya memang ini sih kalau nanti temanya memang sesuai dengan itu ya nggak apa-apa disepil untuk tesisnya ya. Tesis misalnya ini kan mau S3, nah itu bisa tuh kemarin kan misalnya sudah mendapatkan prestasi apa, misalnya lulusnya tepat waktu, terus IP-nya bagus, itu nggak apa-apa disepil gitu. Jadi untuk menambahkan bargaining kalau memang nanti temanya tentang pendidikan ya, ataupun sesuai dengan bidangnya yang harus ini submit gitu atau yang daftar di IC tahun ini ya. Tema-temanya yang sesuai ya bisa dicantumkan untuk kan lulus tepat waktu, IPK bagus, itu prestasi juga. Prestasi bagi kita semuanya ya, bagi teman-teman kan capaian dari sebuah kuliah kan lulus tepat waktu, IPK bagus, itu kan sangat mendukung kita nanti ke depan untuk mau lanjut S1, mau lanjut S2 ataupun mau lanjut S3 gitu. Kalau menurut saya sih boleh dicantumkan, tapi yang penting sesuai porsi aja karena terbatasnya tadi beberapa kata Mas. Itu sih Mas Reza mungkin. Oke, baik, terima kasih Mas Agus. Itu dari Kak Hafiz Haryono, apakah sudah terjawab Kak? Atau mungkin ada yang perlu dikelirkan lagi? Oke, sepertinya sudah cukup di Bapak. Oke, dari beberapa pertanyaan yang sudah saya lihat di kolom chat juga sepertinya sama gitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan tadi sebelumnya gitu, mengenai kontribusi, mengenai prestasi, apakah bisa dihubungkan meskipun tidak ada kesinambungan antara tema, yaitu sudah dijawab gitu, harus ada benang merahnya mungkin kalau bisa gitu, jadi tidak berdiri sendiri gitu ya, dan menjadi sebuah cerita yang berbeda, tapi di dalam esai itu harus dijelaskan gitu apa hubungannya dengan tema ini yang akhirnya menjadi sebuah kesatuan yang sama seperti itu. Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan serupa tapi dalam kemasan-kemasan yang berbeda gitu. Oke, baik Mas Agus, sepertinya waktu untuk sesi Q&A ini sudah habis gitu. Namun untuk teman-teman semua jangan berkecil hati bila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan lagi atau mungkin ada yang terlewat, tapi sudah saya usahakan untuk membaca semuanya dan merangkum gitu. Mungkin apakah ada pertanyaan yang sama, tapi dari formulir di beasiswa unggulan juga sudah menyediakan hotline gitu, jadi teman-teman semua bisa menanyakan gitu secara sejelas mungkin gitu di sana.
apa yang masih mengganjal, apa yang masih belum clear, atau yang belum yang belum terdapat gambaran yang cukup jelas gitu di sana, agar nanti pada proses seleksi bisa terlaksana dengan sangat baik seperti itu. Terima kasih kepada Mas Agus atas sesi yang sangat insightful sekali ini, dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua juga sangat-sangat berbobot gitu, dan semoga bisa membantu proses seleksi nanti di beasiswa unggulan gitu. Dan semangat sesuai konsisten dari awal gitu yang tadi aku bilang gitu, semoga sampai akhir dan tetap bertahan gitu. 181 orang gitu dari tadi yang ada, sepertinya ada sampai menyentuh angka 250-an seperti itu. Dan jangan lupa untuk